Yuk, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ya Pak Panji selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Kelembagaan. Ya, pada kesempatan kali ini kami kelompok 4 akan membahas mengenai penguatan masyarakat pesisir perspektif gender Kabupaten Bantul. Langsung saja topik akan disampaikan oleh teman saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Fajar Kasaputra selaku moderator. Yang kedua ada Fatmawati, dan yang ketiga ada Yakub Buruja Karim. Selanjutnya next. Pandangan 1. Baik, saya Fatmawati, NPM 2010101093 akan memaparkan pandangan saya. Poin yang pertama yaitu tidak sulit bagi warga pesisir Bantul untuk menjaring kepedulian dari berbagai pihak bagi pengembangan pengelolaan sumber daya kelautan. Manfaat paling besar yang diperoleh dari keanggotaan kelompok adalah pemenuhan kebutuhan spiritual dan aktualisasi diri, peningkatan taraf hidup, dan bermanfaat masa darurat. Poin yang kedua, tingkat kepercayaan yang membuahkan sikap solidaritas di kawasan pesisir ditunjukkan dengan mudahnya warga mendapat uluran tangan tetangga dan kerabat bila sedang kesusahan. Poin yang ketiga, hal aksi kolektif kerjasama warga masih terjadi. Yang keempat, terdapat pengembangan institusi-institusi yang eksploitasi terhadap sumber daya alam. Selanjutnya, meskipun pengarah utama termasuk dan kelautan telah diatur dalam atau rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten tahun 2012, namun dalam implementasinya masih dijalankan. Penguatan ekonomi lokal, lembaga modern seperti Swamitra Mina dan bank-bank swasta cukup resisten bagi organisasi ekonomi lokal. Proses ekonomi melalui PM Mandiri Pariwisata dan PNPM MKP belum diikuti penguatan lokal. Selanjutnya akan Baik, saya Fajar Kasaputra akan melanjutkan pembacaan dari pandangan 2. Modal sosial merupakan faktor penting yang wajib dimiliki oleh masyarakat pesisir di Kabupaten Bantul. Elemen pokok modal sosial meliputi saling percaya, kejujuran, pranata yang meliputi nilai-nilai yang dimiliki bersama, norma-norma sanksi-sanksi. Dalam masyarakat pesisir yang memiliki keterbatasan sumber daya fisik dan ekonomi, maka sosial dalam bentuk rasa percaya dan norma timbal-balik dimanfaatkan untuk memperoleh kedua sumber daya tersebut untuk kegiatan penangkapan ikan. Walaupun RKAPD atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah telah mengatur untuk pengaras utamaan gender di bidang pertanian, perikanan, dan kelautan, namun tetap masih terjadi ketimpangan gender. Kesenjangan gender atau perbedaan peran laki-laki dan perempuan terhadap akses dan kontrol dalam pengambilan keputusan pada aktivitas perikanan skala kecil di Kabupaten Bantul masih tinggi. Next. Pemerintah daerah Kabupaten Bantul perlu merancang program stimulasi ekonomi untuk membuka lapangan kerja bagi perempuan dan peluang partisipasi terhadap istri nelayan dalam pengambilan keputusan dengan melibatkan kegiatan pelelangan ikan atau pengurus armada penangkapan ikan. Sejatinya, wanita memiliki andil yang cukup besar untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan menjadi rantai bernilai bagi nelayan dan wanita nelayan untuk berkiprah bersama. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya saya Yakub Buruja Karim, NPM 2010101116.
akan menyampaikan pandangan ketiga. Dilihat dari bentuk kelompoknya, masyarakat pesisir Kabupaten Bantul memiliki karakteristik model sesuai yang berbentuk kelompok dominan, dan salah satu yang menjadi sorotan adalah kelompok wanita nelayan. Hal tersebut dikarenakan anggotanya hanya masyarakat pesisir Kabupaten Bantul itu sendiri, sehingga tingkat partisipasi dan kepercayaan serta solidaritas relatif tinggi. Karena akses masuk dan keluar yang terbatas, serta hubungan yang monoton, mengakibatkan permodalan informasi, teknologi, dan pasar terbatas, terutama pada wanita nelayan. Oleh karena itu, dibutuhkan peran kelembagaan seperti dari instansi terkait terutama DKP, Dinpar, dan Disperindakop Pemkab Bantul secara terpadu. Namun dalam kenyataannya, ketidakhati-hatian pemberdayaan pesisir mengakibatkan komoditas pesisir di Kabupaten Bantul sendiri gagal mengembangkan modal sosial dalam konteks pengelolaan sumber daya yang berasal dari pemerintah. Pada kelompok wanita nelayan memiliki masalah seperti keterlibatan wanita nelayan dalam proses produksi dan distribusi perikanan sangat besar. Tetapi hal tersebut tidak disertai dengan kontrol atau pemberian kewenangan yang proporsional. Hal tersebut mengakibatkan relasi gender yang terdapat dalam kehidupan nelayan belum seimbang atau equal. Dalam skala rumah tangga, dalam kelembagaan dilaksanakan aksi alternatif atau alternative action guna meningkatkan akses dan kontrol wanita nelayan sebagai anggota kelompok wanita nelayan, sehingga dapat mengelola usaha secara lebih efisien dan produktif melalui serangkaian pelatihan dan pendampingan. Dari segi kelembagaan, tindakan yang diambil cukup tepat karena sumber masalah utama yang tidak adanya kontrol dan kewenangan wanita diatasi dengan aksi alternatif yang memberikan andil terhadap wanita nelayan. Saya Fazari Kasabulta akan menyimpulkan dari ketiga tadi. Modal sosial adalah sumber daya yang dimiliki oleh seseorang ataupun sekelompok orang dengan jaringan atau hubungan yang terinstitusionalisasi dan ada hubungan yang saling mengakui antara anggotanya. Modal sosial menjadi sangat penting karena dasar dari penguatan masyarakat sipil. Melalui modal sosial yang kuat, maka tercipta suatu masyarakat sipil yang demokratis, menunjung tinggi HAM dan nilai-nilai keadilan. Dengan modal sosial yang diperkuat, masalah ketimpangan gender di masyarakat pesisir Kabupaten Bantul dapat teratasi. Sekian tanggapan yang dapat saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.